Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Cakap Merdeka, Bincang Kampus Merdeka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fahmia Ramasari Wijaya sebagai pemandu acara pada sesi kali ini. Hari ini kita sudah kedatangan perwakilan dari teman-teman yang mengikuti program magang bersertifikat. Yuk kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Oh, selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu satu-satu ini mungkin ya. Oke, mungkin aku dulu aja ya. Ya. Kenalin, nama aku Nadia Agatha, biasa dipanggil Agatha. Aku dari jurusan Manajemen Pendidikan. Sekarang duduk di semester 6. Oke, baik. Halo Kak Nadia Agatha. Oke, sekarang mungkin bisa diperkenalkan Kak Dini. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dini Fulani dari jurusan Manajemen Pendidikan angkatan 2019. Saya berada di semester 6. Oke, jadi Kak Agatha dan Kak Dini ini adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program magang bersertifikat dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, magang bersertifikat merupakan program dari Kemendikbud, di mana para mahasiswa diberi kesempatan mendapat pengalaman kerja di dunia industri atau dunia profesi nyata selama 1-2 semester. Nah, dengan hal ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan baik hard skill dan soft skill untuk memasuki dunia kerja dan karir. Nah, langsung saja nih kita tanya-tanya mengenai program ini. Mungkin bisa gantian ya kan nanti jawabnya. Mungkin dari pertanyaan pertama. Bisa nggak sih Kak diceritakan proses selama pendaftaran magang bersertifikat ini? Mungkin bisa diceritakan apa aja syarat atau keterampilan yang dibutuhkan, serta mungkin adakah kendala selama proses pendaftaran magang bersertifikat ini? Mungkin dari Kak Agatha. Untuk perjalanan magangnya sendiri itu, sebenarnya saya itu di semester 5 itu udah mau ikut program MBKM ini ya. Tapi pada saat itu juga saya itu sudah tergabung dalam BPH Hima HMJMP. Jadi sedikit nggak bisa untuk berjalan 2 program. Jadi untuk ikut MBKM-nya dikorbanin dulu aja untuk semester depan. Jadi di semester 6 ini alhamdulillah dibuka kembali batch kedua di pemerintahan Kota Kediri, dan di batch pertama ini saya di batch kedua ini saya mengikuti beberapa tes seperti tes wawancara, kemudian ada tes tulis. Di tes tulis ini ada tes wawasan kebangsaan, tes pengetahuan umum, dan di tes terakhir ada tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini kita dikumpulkan di satu Zoom, dan bentuk tesnya itu kayak FGD gitu, focus group discussion, di mana satu fasilitator memberikan satu pemantik topik untuk dapat dijawab atau didiskusikan dalam satu tempat Zoom itu oleh semua peserta. Dan untuk kendalanya sih belum ada kendala yang terlalu berarti ya dalam proses pendaftaran saya. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu ya Kak ya ceritanya. Jadi semester 5 itu sudah ada keinginan, namun ada kesibukan lain. Sehingga mungkin semester 6 ini, Alhamdulillah ada pendaftaran untuk magang bersertifikat dan Alhamdulillah keterima. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dipaparkan mungkin jawaban dari Kak Dini. Kalau aku dari semester 5 udah ikut MBKM dan itu batch pertama. Jadi kayak istilahnya itu percobaan gitu kan dari kementerian. Nah, kebetulan waktu proses pendaftaran itu menurut saya sih nggak terlalu ribet. Soalnya saya cuma prosesnya itu nyiapin kurikulum vitae sama transkrip nilai. Nah, setelah itu tuh kita menunggu waktu buat seleksi dari apa panitia MSB-nya sendiri kan. Terus habis seleksi berkas itu kita nunggu buat
pengumuman lanjutan kayak apa berkasnya itu lolos apa enggak gitu kan. Terus kalau udah lolos nanti itu ada tes IC. Kita buat IC tentang kenapa sih kita harus dipilih di magang tersebut gitu kan, yang kita daftarin gitu. Nah, kalau udah selesai di IC itu nanti dipilih lagi tuh siapa yang bisa keterima di Pemkot Kediri kan. Nah, kalau udah itu baru tahap selanjutnya itu kita katanya sih ada wawancara, tapi kebetulan waktu itu karena mepet waktunya sama apa sih kayak pengumuman siapa yang keterima itu, jadi tes wawancaranya itu nggak ada, tapi langsung ke penerimaan gitu aja sih. Kalau kendalanya sih mungkin dari internal saya sendiri sih kayak sinyal gitu kan. Soalnya kan proses pendaftaran itu kayak kan semua online gitu kan. Jadi harus update update berkasnya mungkin belum terkirim atau ada pengumuman itu kan juga butuh sinyal banget kan. Nah, itu aja sih kendalanya. Kalau selebihnya itu belum ada. Nggak ada Dini. Oke, jadi itu ya cerita dari Kak Dini. Ternyata pendaftarannya juga cukup melalui dengan proses yang sangat panjang ya. Dan untuk kendalanya sendiri ada di kendala internal, yaitu kendala jaringan. Nah, selanjutnya nih, saya mau tahu, gimana sih penempatan perusahaan atau industri magang bersertifikat kakak-kakak ini? Nah, mungkin nama perusahaan, industri, dan juga lokasinya di mana gitu. Mungkin dari Kak Agatha dulu. Oh ya, untuk penempatannya sendiri itu sama mungkin sama batch pertama Kak Dini. Kita terpusat dari Pemkot Kediri, tapi bedanya di batch 2 ini saya diletakkan di, maksud saya divisi saya ya, itu diletakkan di Dinas Pendidikan Kota Kediri, tepatnya di kantor English Messi. Seperti itu. Oh begitu. Lalu untuk Kak Dini, gimana? Kalau aku sih kan keterimanya di pemerintah Kota Kediri dan itu waktu itu keterima di bidang analisis kependidikan dan kepemudaan daerah. Oke, ya bisa dilanjutkan Kak Dini. Tadi sempat terputus. Uh, aku sih keterima di Pemkot Kediri terus di bidang itu tadi sih. Udah itu aja sih kalau soalnya kan kalau Agatha kan dipusatkan di pendidikan di pendidikannya kan kalau aku tuh masih di pemerintah Kota Kedirinya. Tuh. Oh gitu. Oke oke. Jadi kalau Kak Agatha ini ditempatkan di pendidikannya, lalu kalau Kak Dini tadi di pemerintahannya, begitu ya? Iya Oke. betul. Selanjutnya nih, berapa lama sih? Lalu bidang apa aja yang sudah kakak-kakak ini didapatkan dari mengikuti magang bersama? Mohon maaf, apa bisa diulangi lagi? Soalnya tadi sempat ada kendala nge-freeze. Ya, baik. Saya ingin bertanya, berapa lama sih program magang bersertifikat yang kakak-kakak ini lakukan? Lalu bidang apa saja yang sudah kakak dapatkan selama mengikuti program magang bersertifikat ini? Jadi divisi saya atau batch 2 ini tuh program magangnya itu dimulai pada bulan Februari kemarin 2022. Itu masih berjalan secara online sekitar 2 bulanan mungkin ya. Soalnya kan masih pandemi ya. Terus kebutuhan online itu sendiri itu digunakan untuk pembekalan materi yang diajukan sama mentor. Kemudian ada juga apa ya? Oh ya, mengurus surat-surat izin pada saat kita nanti akan terjun di lapangan. Kemudian rencananya
program ini berakhir pada 4 Juli besok 2022, jadi kita di sini sekitar 5 bulanan. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau skripsi saya itu tentang analisis pendidikan dan perluasan program emas, dan emas ini itu adalah English Massive yang bertepatan di Dinas Pendidikan Kota Kediri. Sangat beda dengan batch pertama, jadi kita itu nggak bisa menerusin program yang batch pertama ya. Dan ini kita benar-benar mulai dari nol, tetapi tetap dalam satu naungan mentor, yaitu Bapak Cevi, yang beliau ini merupakan Kepala Bapeda Kota Kediri, dan sekaligus sebagai founder English Massive. Nah, di English Massive ini sendiri itu merupakan pendidikan non-formal berbasis komunitas, yang mana mereka ini menyebarkan kayak les private bahasa Inggris gitu loh, di berbagai spot seluruh Kota Kediri, dan itu diberikan secara gratis. Seperti itu. Wah, ceritanya sangat menarik sekali nih. Mungkin selanjutnya bisa dari Kak Dini. Kalau aku kan batch pertama, jadi kayak semuanya itu baru buat kami. Nah, aku itu 5 bulan, dan itu dari September sampai Januari pelaksanaannya. Nah, 3 bulan lebih itu kita masih online. Kita online itu tentang masih kayak pemberian materi gitu, tentang pemerintahan, lembaga dan masyarakat, terus wawasan kebangsaan, peran dan posisi magang kita di Pemkot itu apa. Jadi kayak masih dikasih tahu tentang apa aja sih tentang magang di sini gitu kan. Terus abis itu 3 bulan pertama itu dikenalkan sama program dari pemerintah Kota Kediri, namanya itu Prodamas. Nah, dari Prodamas itu terdiri dari beberapa bidang gitu kan. Kita diterima itu ada 6 bidang. Nah, kebetulan aku di Kependidikan dan Kepemudaan Daerah, aku bikin beberapa program gitu atas usulan dari masyarakatnya. Kayak kan kita survei dulu tuh, survei ke lapangan, ke masyarakat. Itu surveinya itu dari angket, dari yang online sampai kita terjun langsung ke masyarakatnya, kita ke kelurahan-kelurahan, tanya-tanya gitu kan, kendala atau kekurangan dari program Prodamas ini tuh apa gitu kan. Terus kalau udah, nanti kita itu buat usulan, kita mau bikin program apa. Itu kita ngajuin beberapa program, termasuk emas itu kita juga mau ngembangin gitu kan. Tapi kata mentor itu kalau bisa bikin yang hal baru gitu kan. Ya kita itu bikin hal baru itu, dan secara konsep itu belum matang banget gitu kan. Terus terus habis itu dari situ itu kita itu dapat bidang ilmu banyak banget sih, dari yang benar tadi ngurus surat juga, terus ketemu sama masyarakat, survei-survei gitu, terus bikin program di kependidikan dan kepemudaan gitu sih. Nah, itu tuh tapi prosesnya itu masih belum ke apa ya, belum belum langsung gitu terjun, itu bertahap gitu, dikasih tahapan-tahapan. Tahap pertama dikasih materi, tahap kedua itu survei-survei gitu. Nah, pas akhir bulan Desember itu kita baru terjun ke lapangan. Nah, itu kita disuruh ke Kota Kedirinya langsung gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dini dan Agatha. Jadi, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Kak Dini dan Agatha, ternyata batch 1 dan batch 2 dari magang bersertifikat ini dilaksanakan selama 5 bulan. Dan di awal-awal bulan mereka diberikan pembekalan terlebih dahulu secara online. Lalu di bulan-bulan berikutnya, lalu mereka diterjunkan langsung di masyarakat atau di tempat di dinas pendidikan seperti itu. Oke. Lalu nih Kak, saya mau tanya lagi. Nah, program kerja yang dilakukan itu apa aja sih Kak? Mungkin macam program dari kelompok magang bersertifikat itu apa aja dan alasan diadakan program tersebut. Nah, mungkin dari Kak Agatha dulu. Mungkin kalau program-program yang dilakukan itu beda juga sama yang batch pertama. Tapi kita di batch kedua ini diberi arahan terlebih dahulu untuk lebih menyempurnakan kalau bisa dilanjutkan batch pertamanya.
Dan kita ini tuh diarahkan lebih ke branding dan digitalisasi program yang ada di batch pertama, atau mungkin bisa memunculkan ide baru, kemudian menciptakan digitalisasi sama program yang sudah ada. Nah, di batch kedua ini kami pihak manajemen emasnya sendiri ini belum memiliki sebuah kayak LMS atau e-learning. Nah, itu kami memunculkan atau sedang merencanakan pembentukan e-learning sendiri untuk emas ini. Nah, tapi dalam manajemen emasnya sendiri sudah memetakan atau membentuk bagian-bagian yang dapat membagi divisi kami, seperti bagian kurikulum. Nah, kebetulan juga saya ini bagian kurikulum untuk membuat modul untuk partisipan. Kemudian ada bagian apa aja? Bagian website ini untuk meluncurkan artikel-artikel yang memuat kegiatan apa aja yang dilakukan di emas. Kemudian apa ya, bagian sosial media. Nah, di bagian sosial media ini itu kita itu disuruh membuat sebuah konten yang mengisi Instagram, kemudian atau juga dapat mengisi website di emas. Dan jangan lupa follow Instagramnya English Massive, YouTube-nya juga ada English Massive juga, dan juga jangan lupa kunjungi website English Massive. Kemudian kita juga ada divisi apa lagi ya, bagian administrasi juga. Dan juga ada bagian asisten tutor. Nah, bagian asisten tutor ini nanti kita diterjunkan di lapangan untuk membantu atau memantau bagaimana tutor ini seperti pengajar ya. Nah, bagaimana tutor ini menerapkan metode pembelajaran yang dilakukan di setiap spot emas ini. Tapi kita juga memiliki pilot project, sama yang kayak pertama itu pilot project-nya kan ada. Kita juga memiliki pilot project, yaitu tadi seperti e-learning atau LMS. Kemudian juga ada pilot project berupa BA atau brand ambassador. Nah, BA ini itu kita itu seperti membangun ekosistem berbahasa Inggris di Kota Kediri, dan kayak apa ya, menciptakan iklim juga untuk menyebarkan bahasa Inggris, seperti di tempat-tempat umum memberikan notis-notis berbahasa Inggris agar masyarakat itu terbiasa gitu loh. Tidak harus bisa berbahasa Inggris, tetapi setidaknya mengerti apa itu bagaimana bahasa Inggris, bagaimana mereka dapat basic-basicnya, vocabulary-nya, grammar-nya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Agatha atas penjelasannya. Jadi apa namanya, Kak Agatha ini kan batch 2 nih. Jadi sebenarnya program-programnya itu melanjutkan program-program batch 1, tapi juga tidak harus melanjutkan, tapi juga bisa berinovasi dengan program-program yang baru gitu. Dan juga ternyata Kak Agatha ini juga membuat kurikulum juga, lalu juga LMS seperti itu. Dan ya sangat menarik ya kita mendengar ceritanya, dan juga ada les bahasa Inggris secara gratis untuk masyarakat yang ada. Nah, begitu. Mungkin kita bisa lanjut kepada ceritanya Kak Dini. Ya, pas waktu batch 1 itu emang gini, alurnya itu kan batch 1 itu perencanaan, terus batch 2-nya itu pelaksanaan. Nah, di aku itu di batch 1 itu perencanaan, beberapa kan membuat beberapa perencanaan program. Nah, kita itu udah bikin program Para Muda namanya. Itu Para Muda itu pusat kreatif pemuda di Kota Kediri. Itu tujuannya itu bisa menampung wadah masyarakat buat entah itu dari pendidikan ataupun kreativitas dari pemuda-pemuda di sana gitu kan. Soalnya kan di sana itu mereka itu sangat kreatif gitu. Jadi daripada menyanyiakan kreativitas dari pemuda Kediri, lebih baik kita itu dari pemerintah kota itu kayak aku sama teman-temanku yang batch 1 itu bikin program kayak gitu itu buat buat menampung gitu kan. Nah, terus habis itu dari kayak pembagian tugasnya kan, kalau di batch 2 kan udah teratur tuh kayak Agatha bikin kurikulum. Nah, kalau kami itu dilaksanakannya itu secara bareng-bareng semua dari satu divisi kependidikan itu semuanya bareng, dari bikin perencanaan
awalnya itu sampai akhir gimana pelaksanaannya itu kita bareng-bareng. Terus habis itu kita udah bikin beberapa program itu kita presentasikan ke depan mentor. Pertama itu ke depan mentor. Nanti kalau sama mentornya itu diberi masukan apa-apa, kita revisi, terus kita perbaiki sampai sempurna. Habis itu kita ke presentasi di depannya wali kota Kediri sama ke masyarakat. Jadi kayak mengenalkan gitu loh, saya bikin program ini, nah sama masyarakat, sama Pak Wali itu diterima apa enggak gitu. Itu aja sih kalau yang batch satunya nggak ada yang langsung terjun pelaksanaan gitu. Belum. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Dini untuk ceritanya. Jadi untuk batch 1 ini lebih ke penyusunan program-program untuk magang bersertifikat ini. Dan juga program seperti yang diceritakan sama Kak Dini ini juga melibatkan pemuda-pemuda yang ada di Kediri dengan menggunakan program para muda, begitu ya Kak Dini. Ya cukup menarik dan juga tadi juga ada cerita yaitu langsung presentasi di depan wali kota Kediri, itu menarik sekali sih. Nah, mungkin nih Kak kita bisa lanjut di pertanyaan berikutnya. Setelah mengikuti program atau mungkin yang masih berjalan nih programnya, apa aja sih Kak kesan-kesan selama mengikuti magang bersertifikat ini? Mungkin adakah momen atau kegiatan yang berkesan atau yang paling bermanfaat untuk mungkin kakak-kakak ini bisa sharing ke kita semua ini. Kalau bicara kesan ini sangat berkesan banget nggak sih Din, kayak seru banget gitu loh ikut apa itu program ini. Terus kesannya itu kalau menurut aku pribadi ya, secara pribadi personal itu kita dapat apa ya, memprioritaskan mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Terus kalau nggak terlalu urgent ya bisa di skip gitu kan, soalnya kita kerjanya berkelompok bareng-bareng, nggak ada yang kerja individu. Terus ikut MSIB ini benar-benar seru banget. Kayak kami itu peserta yang awalnya itu masih online ya, itu kayak masih diberi angan-angan yang ngambang. Terus kita juga punya ideku banyak banget, tapi pas terjun di lapangan itu benar-benar di luar ekspektasi. Tapi dalam hal positif ya, kayak pas online ya misalnya, kita itu ekspektasinya, oh ya udah kerja, maksudnya magang terus diskusi, terus presentasi, ngerencanain pilot project, terus pulang. Enggak, itu sama sekali enggak. Kita itu pada saat di sini tuh benar-benar disajikan sama sesuatu yang lebih kompleks. Dan tentu saja itu seru banget, mulai dari kita survei buat cari-cari data, terus kita rapat antar divisi, buat collab project, terus diskusi sama mentor yang benar-benar open-minded banget, yang kita sendiri itu kayak benar-benar dianggap seperti teman sendiri gitu loh. Terus menerima semua tanggapan kita, terus kita juga diberi wejangan-wejangan yang apa ya, beliau-beliau ini tuh meskipun petinggi-petinggi perusahaan, petinggi-petinggi negara, pejabat, tapi mereka itu benar-benar mengayomi kita, welcome banget sama para mahasiswa yang di sini. Terus juga kita diajak-ajak nongkrong sama mentor, sama teman-teman, sharing-sharing pengalaman. Terus yang seru itu kayak kita kumpul sama teman-teman yang beda-beda daerah, saling tukar cerita, kayak gitu sih, seru banget ikut MSI ini. Wah, seru banget nih. Ternyata kesan-kesannya itu sangat-sangat membuat mungkin pendengar-pendengar yang ada nih kepingin segera mendaftar program magang bersertifikat selanjutnya. Nah, dan juga ketika kita mendengar tadi, ternyata mentor-mentor di sana sangat friendly dan juga nggak yang acuh tak acuh, enggak, tapi malah membimbing kita, membimbing mungkin dari Kak Agatha ini supaya bisa mengikuti program magang bersertifikat ini dengan sebaik mungkin. Gitu. Baik, mungkin selanjutnya kesan-kesan dari Kak Dini selama mengikuti program magang bersertifikat. Kesan-pesannya sih banyak banget, dan apa yang dikatakan sama Agatha itu benar. Di sana itu solidaritas itu sangat tinggi banget. Yang awalnya kita online belum ketemu sama yang lain itu kayak dingin banget, kayak cuek gitu loh antara satu dengan yang lainnya. Soalnya kan kita belum pernah ketemu gitu kan. Terus kita juga baru pertama kali kenal. Kan soalnya di magang
di Pemkot Kediri itu konsepnya mereka itu kalau bisa satu universitas, satu wilayah atau satu tempat itu mereka pilih gitu. Jadi itu mereka ngumpulin dari Sabang sampai Merauke itu bisa dipilih sama Pemkot Kediri gitu loh. Jadi emang konsepnya itu ingin mengumpulkan atau mengenalkan kota Kediri itu ke seluruh Indonesia. Nah, dari situ kan kita belum kenal tuh antara satu dengan yang lainnya. Terus habis itu pas waktu terjun langsung ke lapangan, jadi kayak ngumpul langsung jadi satu di kota Kediri itu baru kita kenal satu sama yang lain gitu kan. Terus habis itu dari situ kita baru membangun solidaritas yang benar-benar tinggi banget. Jadi kayak ngelakuin semuanya itu bareng-bareng, tidak hanya satu satu divisi aja ya, tidak satu bidang kayak kependidikan doang itu enggak. Jadi antara bidang kependidikan sama infra sama website sama yang lainnya itu saling raket gitu loh. Nah, itu yang paling disuka sih, paling kesan banget. Soalnya sampai kita makan pun bisa cari bareng-bareng sama mereka. Terus tentang mentor juga. Mentor emang di sana mentornya itu welcome banget. Sering ngasih wejangan, sering ngasih nasihat. Apa ya? Kayak ngasih tahu gitu loh. Kalau kamu lagi berada di tempat orang itu ya ya eh, tantangan apapun itu hadapi gitu loh. Mereka itu beliau itu sangat 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 luman, apa sih bahasa Indonesianya, kayak sangat luman banget sama ilmu. Jadi mereka itu ngasih semuanya. Kalau mereka punya ilmu apa dikasih semua ke kita semua gitu kan. Nah, terus terus apa ya? Di sana tuh suasana belajar sharing-sharing antar mentor itu bisa di mana aja fleksibel. Bahkan kalau aku bidang kependidikan di Pak Cevi itu bisa diundang ke rumahnya malam-malam gitu loh. Ayo ke rumah saya gitu. Ayo kita diskusi tentang ini gitu. Kita bikin program ini. Kamu kendala apa gitu. Dan emang enak sih di magang di Pemkot Kediri itu. Tidak itu aja sih. Enak kok. Terus itu nggak sih masyarakatnya juga kayak ramah banget, bener-bener itu nggak sih, Ya, Din? welcome. Welcome, welcome. Meskipun mereka masyarakat di sini tuh nggak mandang muda ataupun tua, sama-sama kayak saling bantu, terus Ya, dikit-dikit ketemu bener-bener. orang meskipun nggak kenal itu kayak nyapa, bahasa Jawanya Ya, kayak monggo mbak, nah ya gitu. malah suka kalau kita datengin gitu kan. Soalnya kayak merasa ih apa ya kita dibantu banget gitu loh. Kalau nggak gitu kita didengerin banget aspirasi kita buat disampaikan ke pemerintah kotanya gitu. Jadi kita kayak jembatan buat penghubung antara pemerintah kota sama masyarakatnya gitu-gitu. Betul. Oke. Berarti mahasiswa di sini dibuat nyaman ya dengan tempat program tempat gang sekalian. Lalu dari Kak Dini tadi kan dari seluruh penjuru Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin awalnya online masih masih sekedar online, sekedar tahu wajah-wajahnya saja, tapi ketika dikumpulkan wah menjadi sebuah persaudaraan baru yang mungkin Kak Dini buat itu dengan teman-teman. Lalu mungkin adakah harapan kelanjutan untuk program magang bersertifikat ini? Mungkin dari Kak Agatha. Mungkin untuk harapannya sangat besar harapan ya untuk MSIB ini terus dilanjutkan dari generasi ke generasi berikutnya, karena MSIB ini tuh penting banget untuk di dunia perkuliahan khususnya, karena MSIB ini sebagai jembatan mahasiswa untuk menuju dunia kerja. Soalnya kita ini di MSIB ini benar-benar diajarkan tentang budaya kerja, tentang dinamika kelompok yang seharusnya sudah kita ketahui. Jadi kita pas masuk dunia kerja ini sudah siap secara mental, secara fisik, secara ilmu. Jadi pas kita masuk dunia kerja ini nggak terlalu nggak terlalu kaget, nggak terlalu shock gitu, sama dihadapkan sama sesuatu yang hal baru di dunia kerja. Terus untuk mahasiswa yang ingin daftar di MSIB ini, kalau ada kesempatan yang baik untuk mendaftar di MSIB, segera ambil kesempatan baik itu, jangan pernah diambil atau pikir 2 kali. Kalau ada kesempatan, langsung digas aja pokoknya. Oke, baik. Terima kasih Kak Agatha. Itu juga sudah merupakan
tips dan trik dan saran juga dari Kak Agatha untuk teman-teman yang ingin mengikuti program magang bersertifikat ini. Dan juga harapan dari Kak Agatha, program ini bisa terus berjalan karena program ini sangat-sangat bermanfaat untuk mahasiswa khususnya dalam terjun ke dunia kerja. Mungkin dari Kak Dini sendiri, apa sih harapan untuk program magang bersertifikat ini? Dan juga harapan dari aku sendiri sih semoga bisa menjadi lebih baik lagi, terus bisa diperbaiki lagi sistemnya, entah dari sistem web dari Kementerian Kampus Merdekanya sendiri atau dari proses dari mitranya per mitra. Terus semoga peminat dari magang bersertifikat ini makin banyak dan bisa bertambah terus dan diberi kemudahan bagi kampus untuk bisa memberikan izin atau mendukung mahasiswanya buat ikut kegiatan di luar kampusnya. Dan untuk teman-teman bisa jangan kalian itu harus berani mengambil keputusan, harus berani kan, terus jangan takut pada apa yang belum terjadi. Kalau bisa itu kalian bisa hadapi dan persiapkan untuk kedepannya. Dan jangan lupa berdoa untuk semua hal yang kalian lakukan dan tetap semangat, itu aja sih. ya, tetap semangat itu katanya Kak Dini. Yang penting pokoknya juga jangan meninggalkan kesempatan yang ada. Kita harus mencoba aja daftar, siapa tahu itu rezeki kita, karena program ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa. Baik, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Kak Agatha dan Kak Dini karena sudah bercerita tentang pengalamannya selama mengikuti program magang bersertifikat ini. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman. Iya.